Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-294. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu Ken Arok yang telah siap pula di dalam baraknya menjadi berdebar-debar ketika pemimpin pasukannya memerintahkan kepadanya dan beberapa perwira yang terdekat dan terpandang untuk mengikutinya ke istana. Sebenarnya baginya lebih baik tinggal di baraknya daripada pergi ke istana. Apa yang terjadi di istana itu akan dapat menggetarkan jantungnya apabila ia harus menyaksikannya sekali lagi. Namun demikian, kadang-kadang ia menjadi ragu-ragu apakah ia telah melakukannya dengan sempurna. Apabila timbul keraguan-raguannya yang demikian, maka justru ia ingin melihat akibat dari perbuatannya itu. Tetapi ia tidak dapat memilih, dikehendaki atau tidak, mendapat perintah untuk bersama-sama dengan pimpinannya pergi ke istana. Dengan dada berdebar-debar, Ken Arok dengan tergesa-gesa bersama-sama dengan beberapa orang terkemuka di dalam lingkungannya memasuki bagian dalam istana. Kedatangan mereka telah menambah jumlah para pemimpin yang telah ada di dalam istana itu. Sejenak kemudian, mereka berdiri di luar bilik. Pemimpin pasukannya itu pun kemudian menemui pimpinan tertinggi pelayan dalam beserta Witantra. Sejenak mereka bercakap-cakap dan sejenak kemudian pemimpin pasukannya itu pun memanggil Ken Arok mendekatinya. Ken Arok masuk ke dalam bilik itu dengan ragu-ragu, namun telah berhasil menekan perasaannya sehingga tidak ada kesan lain di wajahnya daripada ketegangan yang memuncak. Bawa sekelompok pasukanmu untuk mengambil alih tugas pelayan dalam yang ada di istana. Mereka yang bertugas pada saat aku terbunuh harus segera berkumpul seperti yang dilakukan oleh prajurit pengawal istana dan prajurit-prajurit dari kesatuan-kesatuan yang lain yang sedang bertugas. Ken Arok mengerutkan keningnya, kemudian ia mengangguk dalam sambil menjawab, "Baik, akan kami lakukan." Ken Arok pun segera kembali ke dalam kelompok yang dipimpinnya. Ternyata semuanya telah bersiap untuk melakukan tugas apa saja, termasuk mengambil alih tugas di dalam istana malam itu. Sejenak kemudian, semua petugas dari segala kesatuan dan ikatan telah berkumpul. Mereka akan diperiksa seorang demi seorang oleh pemimpin pasukan masing-masing. Ken Arok yang mendapat perintah untuk mengambil alih tugas pelayan dalam malam itu telah langsung memimpin sekelompok pasukannya, dan ia sendiri telah berada pula dekat bilik tempat Akuwu dibaringkan. Ketika kebingungan dan kegelisahan telah mereda, serta ketika para pemimpin tertinggi setiap kesatuan sudah siap untuk meninggalkan bilik itu dan memeriksa bawahan mereka masing-masing, maka tiba-tiba Ken Arok maju menyusup di antara mereka sambil berkata, "Apakah aku diperkenankan menyatakan pendapat?" Witantra mengerutkan keningnya.
ia mengenal Ken Arok secara pribadi. Karena itu maka katanya, "Apakah yang akan kau katakan?" Ken Arok menahan nafasnya sejenak. Kemudian diedarkannya tatapan matanya berkeliling. Dipandanginya setiap wajah yang berada di dalam bilik itu, satu demi satu. Dan setiap mata yang tersentuh oleh tatapan mata anak muda itu, terasa sebuah getar telah meronta di dalam dada mereka. Ternyata pelayan dalam yang seorang ini, meskipun bukan pimpinan pasukan dan apalagi pimpinan tertingginya, mempunyai perbawa yang luar biasa. Sebelum kita mulai memeriksa seorang demi seorang, segala kesatuan yang bertugas, kemanakah kita harus memusatkan perhatian kita? Bertanya Ken Arok kepada Witantra. Pertanyaan itu memang terdengar aneh sekali. Beberapa orang saling berpandangan. Namun Witantra sendiri mengetahui arah pertanyaan itu, karena ia masih menimang sehelai tali yang berwarna kekuning-kuningan yang terputus dan diketemukan di dalam bilik itu juga. Karena itu, maka sambil mengangkat tali berwarna kuning itu, ia menjawab, "Ya, aku sependapat, meskipun tidak mutlak. Bukankah kau melihat tali ini, sehingga kau mengajukan pertanyaan itu?" "Ya," jawab Ken Arok. "Dan aku mendengar dari orang-orang yang telah hadir lebih dahulu, bahwa tali itu diketemukan di dalam bilik ini juga." "Ya," sahut Witantra. "Aku sependapat sepenuhnya. Siapakah yang harus mendapat perhatian lebih banyak?" "Baiklah," berkata Ken Arok. "Selanjutnya, apakah aku diperkenankan untuk melihat keris yang tertancap di dada Aku Tunggul Ametung itu?" Witantra mengerutkan keningnya. Dipandanginya para pemimpin tertinggi dari pasukan-pasukan yang lain, selain para tetua pemerintahan Tumapel. "Nanti dulu, Angger Witantra," berkata seorang tua. "Kita sedang menunggu seorang pendeta untuk mengucapkan doa dan mantra. Pendeta itulah yang akan mengambil keris itu dari dada Aku Tunggul Ametung. Kita tidak tahu apakah keris itu mengandung tuah dan kekuatan yang hitam." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya, namun Ken Arok menyahut, "Aku tidak dapat menolak kepercayaan itu. Tetapi kita harus dengan cepat mengetahui siapakah pembunuhnya sebelum ia sendiri sempat melarikan diri. Karena itu biarlah aku menyediakan diri untuk melihat keris itu. Seandainya ada kekuatan hitam yang bagaimanapun juga, aku kira aku akan dapat mengatasinya." Orang-orang tua yang ada di dalam bilik itu mengerutkan kening. Mereka yang telah berkerut-merut. Salah seorang maju ke depan sambil berkata, "Kau masih terlampau muda. Tetapi kita bertanggung jawab. Kalau pembunuh itu sempat melarikan diri, maka kita akan kehilangan jejak. Lalu apakah dengan keris itu kau dapat menemukan pembunuhnya?" "Belum tentu, tetapi kadang-kadang kita dapat mengenal keris seseorang, apalagi keris yang mampu menembus dada Aku." Witantra tidak segera dapat memberikan keputusan. Pendapat Ken Arok itu memang dapat diterima oleh akal. Tali kuning yang dipegangnya itu telah sedikit memberikan arah. Kemudian apabila keris itu memang dapat berbicara, maka ia akan segera dapat mencari jejak pembunuhnya. Orang-orang tua yang berdiri di dalam bilik itu menjadi bimbang. Mereka sebenarnya masih menunggu seorang pendeta yang dapat menawarkan pengaruh jahat dari keris itu.
Tetapi agaknya Ken Arok terlampau mendesak, dan agaknya para pemimpin pasukan lebih condong untuk melakukannya segera. Dalam keraguan-raguan itu, Witantra berkata, "Baiklah, kita cabut saja keris itu. Nanti kita lihat bersama-sama. Apakah di antara kita atau siapapun juga ada yang pernah mengenal senjata siapakah yang tertinggal setelah dipakainya untuk membunuh Akuwu Tunggul Ametung? Mungkin pembunuh itu terlalu tergesa-gesa karena Akuwu sempat melakukan perlawanan, meskipun tidak begitu berarti, sehingga ia tidak sempat membawa senjatanya." Para pemimpin kesatuan prajurit Tumapel mengangguk-anggukkan kepala mereka, sedang orang-orang tua masih juga menjadi ragu-ragu. "Baiklah, kita lihat saja keris itu." Witantra pun kemudian maju mendekat dengan tangan gemetar diraihnya keris itu, dan sambil memejamkan matanya, maka dicabutlah keris yang berlumuran darah yang telah membeku itu sambil berdesis, "Biarlah aku menanggung segala akibatnya, bukan orang lain. Akulah yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang paling memalukan ini, sehingga seorang Akuwu telah terbunuh di dalam biliknya." Ken Arok berdiri tegak di tempatnya. Ternyata Witantra sendirilah yang melakukannya, mencabut keris itu dari dada Akuwu Tunggul Ametung. Tangan Witantra menjadi semakin gemetar ketika ia kemudian mengangkat keris itu. Dadanya menjadi berdebar-debar. Ternyata keris itu adalah keris yang luar biasa. Meskipun telah dilumuri oleh darah yang merah kehitam-hitaman, namun masih juga tampak cahaya kebiru-biruan memancar dari badannya. Keris yang memiliki daya kemampuan yang luar biasa. Ia berdesis, namun kemudian Witantra itu mengerutkan keningnya. Ternyata di antara cahaya yang kebiru-biruan itu terdapat 3 bintik cahaya berwarna kekuning-kuningan. Sambil menahan nafasnya, dengan suara gemetar Witantra itu berkata, "Nah, siapakah yang telah mengenal keris ini?" Beberapa orang mengerutkan keningnya ketika keris itu masih tertancap di dada Akuwu itu. Mereka tidak begitu banyak berkesempatan untuk melihatnya dengan jelas karena kesibukan, kebingungan, dan memang maksud yang demikian itu masih belum terlintas di dalam kepala setiap orang yang ada di dalam bilik itu. Namun kini segenap perhatian mereka tertumpah pada keris itu, pada keris yang bercahaya kebiru-biruan dan berbintik kuning. Keris yang memiliki kekhususan dan tidak ada duanya. Karena itu, maka beberapa di antara orang-orang tua itu pun menjadi berdebar-debar. Ternyata ada beberapa di antara mereka yang rasa-rasanya telah pernah melihat dan mengenal keris itu. 1-2 pemimpin pasukan yang ada di dalam bilik itu pun menjadi bertanya-tanya di dalam hati, apakah penglihatan matanya itu benar. Tiba-tiba seorang tua maju ke depan dengan wajah yang tegang diamatinya keris itu. Ujungnya, pamornya yang terbalut oleh darah yang membeku. Kemudian hulu keris yang mempunyai bentuk yang tidak lazim itu. Dengan bibir gemetar orang tua itu berkata, "Aku pernah melihat keris ini. Ya, aku pernah melihatnya ketika pemiliknya minta pertimbangan tentang nilai dari keris ini." Dahi Witantra menjadi berkerut-merut. "Apakah Angger Witantra belum pernah melihatnya?" bertanya orang tua itu. Witantra menggelengkan kepalanya. "Belum, aku belum pernah melihatnya."
Bibir orang tua itu bergerak-gerak, tetapi sama sekali tidak terdengar suara apapun yang diucapkannya. "Siapakah yang mempunyai keris ini?" desak Witantra. Selangkah demi selangkah orang tua itu bergeser mundur. "Siapa?" desak Witantra. Tetapi orang tua itu justru menggelengkan kepalanya. "Siapa? Siapa?" Witantra melangkah maju. "Sebutkan, siapakah yang mempunyai keris ini?" Orang tua itu masih belum mengucapkan sesuatu. Bahkan ia berpaling untuk menatap wajah kawan-kawannya, para tetua pemerintahan Tumapel. "Katakan, katakan!" Witantra hampir berteriak. Orang tua itu bahkan menjadi gemetar. Namun dalam pada itu, seorang tua yang lain melangkah maju. Dengan dahi yang berkerut-merut, ia bertanya, "Apakah Angger Witantra memang belum pernah melihat keris ini?" "Belum, aku memang belum pernah melihatnya." Orang tua itu memandang wajah Witantra dengan tajamnya. Kemudian katanya, "Sebenarnya kami mengharap bahwa Angger Witantra sendirilah yang akan menyebut siapakah yang memiliki keris ini." "Jangan membuat aku menjadi gila. Katakanlah, siapa yang memiliki keris ini? Aku benar-benar tidak tahu dan baru kali inilah aku melihat keris ini." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya dengan nafas yang terengah-engah, "Terlampau berat untuk menyebutkannya. Tetapi apa boleh buat kalau Angger menghendakinya?" "Katakan!" Witantra hampir berteriak. "Keris itu milik perguruan Angger Witantra sendiri, atau setidak-tidaknya milik saudara seperguruan Angger." "Hei!" Jawaban orang tua itu serasa ledakan petir di telinga Witantra yang berdiri tegak dengan tubuh gemetar. Sejenak pemimpin pasukan pengawal istana itu seolah-olah membeku di tempatnya sambil memandangi keris itu. Sekali-kali ia menatap orang tua yang mengatakan bahwa keris itu keris perguruannya. Setelah getar di dadanya mereda, maka dengan suara gemetar ia bertanya, "Apakah yang kau maksud sebenarnya?" "Demikianlah, keris itu adalah keris yang seharusnya Angger kenal dengan baik." "Aku tidak mengenal keris ini. Perguruanku tidak mengenal pula keris ini." Witantra berkata dengan tegas, "Sebutkan, sebutkan siapakah pemiliknya." Orang tua itu menjadi ragu-ragu. "Sepanjang umurku, aku belum pernah melihat guruku memiliki keris serupa itu." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Memang aku kira keris itu bukan keris yang turun-temurun dari guru ke murid. Menurut pengakuannya, keris itu diterima sebagai warisan dari ayahnya sendiri." "Ya, tetapi kau belum menyebut orangnya." "Keris itu pernah dibawa kepadaku pula untuk mendapat penilaian tentang bentuk dan pamornya. Keris itu memang keris yang luar biasa." "Tetapi sebut namanya. Siapa orang yang membawa keris itu?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam dan Witantra berteriak, "Katakanlah, hanya ada 3 orang murid di perguruanku. Aku sendiri, Mahendra dan Kebu Ijo. Siapakah di antara kami yang pernah datang kepadamu dan kepada orang lain untuk memperlihatkan keris itu?"
Maaf, Ger. Orang itu adalah yang kau sebut terakhir. Kepu Ijo. Mata Witantra terbelalak. Orang itu menganggukkan kepalanya. Iya, Angger Kepu Ijo. Aku kira banyak orang yang pernah melihat Angger Kepu Ijo itu membawa keris ini. Aku sendiri yakin bahwa keris itulah yang pernah dibawa ke rumahku. Dada Witantra serasa akan meledak mendengar keterangan itu, apalagi ketika terpandang olehnya tali yang berwarna kuning keemasan yang diketemukannya di dalam bilik itu. Petunjuk yang ada memang mendekatkan keterangan itu pada kemungkinan terjadi. Ketika ia mendengar Ken Arok berbicara, maka serasa ruangan itu akan meledak. Aku juga pernah melihat keris itu, Witantra. Maaf, memang menjadi sifat Kepu Ijo. Ia memamerkan keris itu kepada banyak orang, sehingga banyak sekali yang akan dapat menjadi saksi bahwa keris itu adalah keris Kepu Ijo. Aku adalah sahabatnya yang terdekat. Aku tahu benar bahwa ia sangat berbangga dengan keris itu. Tetapi aku tidak tahu bahwa pada suatu saat ia telah mempergunakan kerisnya. Wajah Witantra menjadi merah seperti darah. Antara terdengar dan tidak, ia menggeram. Tidak mungkin. Betapa gilanya anak itu, tetapi ia tidak akan melakukannya. Meskipun demikian, sebagai seorang prajurit, ia berkata, "Tangkap anak itu, bawa ia kemari." Seorang pandega pengawal istana menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Akan segera aku jalankan." Tetapi sebelum orang itu berangkat, maka Ken Arok berkata, "Witantra, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Kita mengetahui bahwa Kepu Ijo bukanlah seorang kebanyakan dan dapat dianggap ringan. Apalagi ia merasa bahwa ia telah berbuat kesalahan. Aku kira akan lebih baik apabila dicari jalan lain untuk membawanya kemari." "Maksudmu?" "Aku akan menemuinya. Aku akan membawanya kemari dengan cara seorang sahabat." Witantra mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, "Kau dapat mencobanya, Ken Arok. Pergilah bersama perwira itu." Ken Arok mengangguk sambil berkata, "Terima kasih atas kesempatan ini." Kemudian kepada perwira pandega pengawal itu ia berkata, "Marilah kita pergi." Keduanya pun kemudian meninggalkan istana. Perwira itu semula ingin membawa beberapa orang terpercaya apabila terjadi sesuatu. Tetapi Ken Arok berkata, "Itu tidak perlu. Aku akan mencoba membujuknya." Keduanya pun kemudian berpacu di atas punggung kuda. Dalam sepi malam derap kaki-kaki kuda itu mengumandang menyusup ke segenap sudut kota. Sejenak kemudian, mereka telah sampai ke barak pasukan pengawal istana. Semua orang telah bersiap dan para perwiranya pun telah hadir pula. Demikian juga para perwira yang tinggal di rumah masing-masing, di antaranya Kepu Ijo. Kepu Ijo terkejut ketika ia melihat Ken Arok mencarinya bersama seorang perwira bawahan Witantra. "Tunggulah di sini," berkata Ken Arok. "Aku akan mencoba membujuknya." Perwira itu mengerutkan keningnya. Ia melihat Kepu Ijo dalam sikapnya yang wajar saja. Tidak tampak tanda-tanda apapun padanya. Bahkan ketika ia melihat kedatangan mereka, ia masih saja tersenyum dengan tenangnya. "Anak itu licik seperti setan," desis Ken Arok.
Perwira itu menganggukkan kepalanya. Ken Arok pun kemudian menemui Kepu Ijo seorang diri. Dibawanya Kepu Ijo menyendiri, meskipun tidak terlampau jauh, sehingga perwira bawahan Witantra itu dapat mengawasinya apabila terjadi sesuatu. Kepu Ijo, berkata Ken Arok perlahan-lahan. Agaknya Tumapel sedang disabut oleh kabut yang hitam. Kepu Ijo tertawa pendek. Kematian aku maksudmu? Ya, Tumapel akan terguncang karenanya. Aku sama sekali belum mempunyai seorang putra yang akan dapat menggantikan kedudukannya. Kepu Ijo tidak segera menyahut. Dipandanginya wajah Ken Arok yang tampak bersungguh-sungguh itu sejenak. Kemudian sekali lagi Kepu Ijo tertawa. Kenapa kau tampak murung sekali? Bukankah aku Tunggul Ametung itu bukan sanak, bukan kadangmu? Benar Kepu Ijo, aku memang bukan sanak, bukan kadang. Tetapi yang penting bagiku adalah Tumapel. Lalu bagaimana dengan Tumapel kemudian? Itu bukan urusanmu, Ken Arok. Kau tidak usah ikut berpusing kepala. Tentu tidak mungkin, Kepu Ijo. Kepu Ijo tertawa, kali ini lebih keras. Dalam pada itu perwira yang mendapat tugas bersama Ken Arok itu menjadi heran melihat sikap Kepu Ijo. Timbullah perasaan curiga di dalam hatinya, seakan-akan anak itu sama sekali tidak menghiraukan apa yang telah terjadi. Karena itu, maka ia pun kemudian mendekatinya. Kemarilah, panggil Kepu Ijo. Jangan seperti orang asing di sini. Perwira itu menganggukkan kepalanya. Ia sudah banyak mengenal tentang Kepu Ijo, meskipun demikian sikapnya tidak menyenangkannya. Kau juga berduka seperti Ken Arok? Bertanya Kepu Ijo. Jagalah mulutmu, Kepu Ijo. Sejak dahulu aku telah memperingatkan kau, apalagi dalam keadaan serupa ini. Desis Ken Arok. Kepu Ijo mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menyahut. Adalah menjadi kewajiban kita untuk memikirkan hari depan Tumapel. Kita tidak dapat berpeluk tangan, acuh tidak acuh saja menanggapi setiap keadaan, apalagi puncak dari persoalan kali ini. Kenapa kau tidak memilih aku saja untuk menjadi seorang akuwu? Desis Kepu Ijo sambil tersenyum. Ah, Ken Arok berdesah. Kau memang terlalu bodoh. Kepu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin aku memang terlampau bodoh. Tetapi apakah sebenarnya maksudmu menemui aku dalam keadaan yang gawat ini? Apakah kau akan minta aku untuk mencari pembunuhnya? Atau bahkan menjadi akumu sama sekali? Ken Arok menarik nafas, kemudian jawabnya. Aku hanya sekedar utusan Kepu Ijo. Kau dipanggil oleh Kakang Witantra. Heh? Kakang Witantra memanggil aku? Iya. Ada persoalan apa dengan Kakang Witantra? Tidak tahu, Kepu Ijo. Aku hanya sekedar seorang utusan. Dalam keadaan serupa ini, mungkin sekali ada tugas-tugas yang akan dibebankan kepadamu. Kepu Ijo mengerutkan dahinya. Kenapa aku? Bukan pimpinan pasukanku atau orang lain? Ken Arok menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tetapi aku kira karena kau adalah adik seperguruannya, kepercayaannya kepadamu melampaui kepercayaannya kepada siapapun juga. Apalagi kau pun termasuk di dalam kesatuannya. Kepu Ijo berpikir securus, kemudian katanya, kalau pimpinan pasukan mengizinkan, aku tidak berkeberatan. Kenapa tidak? Aku datang bersama seorang perwira tinggi dari kesatuanmu yang dapat memberikan perintah Witantra itu.
Baiklah, aku akan segera berkemas. Temuilah pimpinan pasukanku. Aku orang penting di pasukan ini, sehingga aku selalu diperlukannya. Ya, aku tahu kau perwira yang paling terpercaya dalam pasukan ini. Tetapi pimpinanmu tidak boleh berkeberatan. Terserahlah kepada kalian. Kebo Ijo pun kemudian meninggalkan mereka untuk berkemas. Dengan tergesa-gesa, ia masuk ke dalam barak pasukannya untuk mengambil kelengkapan yang diperlukan, sambil menemui pimpinannya untuk menyampaikan maksud Ken Arok dan perwira bawahan Witantra itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.